murid dan guru waktu itu memang agak terbatas begitu ya. Dan satu hal lagi yang menarik, saya pernah menanyakan gitu ya, karena waktu itu saya mau mengajar itu hanya kelas 5 dan kelas 6 ya, waktu saya jadi peserta KKN gitu ya. Karena kalau kelas 1, kelas 4 saya tidak bisa karena mereka belum bisa membaca begitu ya. Dan saya beraninya hanya ngajar kelas 5 dan kelas 6. Nah, itu pun tidak begitu lancar gitu ya. Saya memberi pelajaran di sana ya gitu. Dan saya pernah tanya gitu ya. Saya nanya mereka nama mereka ya, mereka menyebutkan masing-masing ya, kalau saya tunjuk namanya siapa. Nah, pada saat saya menanyakan siapa nama orang tuanya, mereka tidak mau menjawab ya. Saya tanya satu-satu, tidak ada yang menjawab. Saya bingung, ini kenapa gitu ya. Ternyata apa? Setelah saya diam-diam pendekatan gitu ya, saya bujuk, ini kenapa nggak mau menyebutkan nama orang tuanya? Tahu ya nama orang. Mereka tahu nama orang tuanya, tapi tidak berani menyebutkan karena pali katanya ya, pamali gitu ya. Artinya kalau menyebut nama orang tuanya pamali begitu ya. Jadi nanti dapat semacam ada ini ya, takut ada sanksi, ada hukuman begitu ya. Nah ini, nah saya curiganya tidak ada suatu komunikasi di sana yang tidak berjalan. Nah kemudian setelah saya kaitkan dengan desa Masaran ini, jangan-jangan nanti masalahnya seperti itu gitu ya, seperti itu ya. Nah terlebih-lebih dalam kondisi pandemi seperti ini nanti ya. Nah ini yang nanti bisa kita diskusikan ya nanti dengan Pak Muhammad Andi nanti bagaimana gitu ya pendekatannya ya atau metodenya seperti apa nanti bisa didiskusikan secara bersama-sama gitu ya. Jadi dari baik itu dari narasumber, nanti juga ada guru-guru di sini, juga dari adik-adik mahasiswa ya, terutama yang di FKIP gitu ya, yang Fakultas Kedokteran Ilmu Pendidikan yang memang menangani masalah itu ya, karena lebih tahunya ke sana gitu ya. Lebih ke arah pedagogiknya seperti itu ya. Oke. Nanti ini ada informasi ya, karena ini adalah KKN kita, ini KKN hibrid kemarin ya, minggu pertama, minggu kedua itu online gitu ya. Jadi mahasiswa yang KKN itu poskonya hanya ada di Palangkaraya ya, dan tidak diperbolehkan ada posko dan ditempati di desa itu ya. Nah, kemarin minggu ketiga keempat itu secara teknis pelaksanaannya baru akan ya. Nah, itu baru akan katanya ya oleh panitia, baru akan nanti mahasiswa bisa ke sana. Nah, itu pun masih belum tahu gitu ya. Nah, tadi malam ada WA masuk di grup DPL ya, dosen pembimbing lapangan, bahwa akan rapat besok ya panitia bersama dengan dosen pembimbing lapangan untuk menentukan nanti ya apakah nanti minggu ketiga keempat ini akan ke lapangan atau ke desanya atau seperti apa. Nah kalau nanti ketiga keempat nanti ke lapangan, nanti rumusan webinar hari ini kita bisa bawa seperti itu ya, kan seperti itu nanti ke lapangan. Kira-kira gimana sih cara solusinya seperti apa gitu ya untuk mengatasi masalah pendidikan tingkat dasar di sana. Nah itu rencana saya kalau nanti memang itu bisa ya, tetapi mengingat kondisi masih COVID, penyebaran COVID yang masih tinggi gitu ya. Saya lihat saya masih belum bisa mengatakan bisa ke lapangan atau tidak ya, nanti tergantung besok ya hasil rapat antara panitia KKN bersama dengan dosen pembimbing lapangan gitu ya. Karena memang ini ya kita juga merasa gitu ya, saya mungkin adik-adik mahasiswa juga merasa kok KKN-nya online gitu ya, seolah-olah padahal katanya KKN itu kuliah kerja nyata, tapi ini kok kuliah kerja maya gitu ya, tidak nyata gitu ya, secara online gitu ya. Nah nanti mudah-mudahan besok sudah ada keputusan gitu ya, apakah setelah ini kita bisa ke lapangan gitu ya atau tidak ya. Memang masyarakat saya sama siapa kemarin Nirwan ya ada ke sana kemarin ya sebentar ya, selain yang survei pendahuluan oleh para mahasiswa, saya juga ke sana kemarin ya. Memang di sana tidak ada masalah sebetulnya ya. Jadi memang tidak ada yang kena COVID, hanya di daerah Pujon katanya ya. Kalau di desa Masaran kemarin memang tidak ada gitu ya. Oke, itu aja yang saya bisa sampaikan. Ini moderator langsung saya buka atau langsung oleh nanti? Atau dibuka atau hanya sambutan aja ini atau langsung membuka ini? Langsung membuka, Pak. Oh ya, oke ya kalau langsung membuka. Terima kasih ya, moderator ya. Jadi itu kira-kira nanti yang bisa saya sampaikan, nanti bisa
diolah secara bersama-sama nanti antara narasumber juga dengan peserta nanti ya, mudah-mudahan dapat merumuskan suatu pendekatan atau metode apa yang tepat ya, terlebih-lebih dalam masa pandemi COVID sekarang ini. Terus terang saja ya, banyak keluhan orang tua gitu ya, orang tua murid, anaknya sekarang bukan tambah pintar katanya, tapi tambah bodoh gitu ya, karena belajarnya sistem di rumah gitu ya, tidak ada guru yang lebih dekat ya, karena secara psikologis memang anak-anak itu harusnya ada dekat dengan guru gitu yang bisa membimbing gitu ya. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan, dan dengan rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, webinar hari ini secara resmi dibuka. Semoga bermanfaat ya bagi kita semua dan terlebih-lebih bagi dunia pendidikan kita. Demikian, terima kasih. Selamat pagi. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Bapak DPL kami, yaitu Dr. Tri Prajawahyudo, SP.MSc. Nah, kemudian sambutan yang selanjutnya akan disampaikan oleh Ketua KKN-T Desa Masaran, yaitu kepada Saudara Nirwan. Kepada Saudara Nirwan, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator kami yang cukup energik ya, energik pada hari ini dan semangat. Dan sebelumnya saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salam Om Swastiastu, Salam Namo Buddhaya, Salam Kebajikan bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Tri Prajawahyudo selaku dosen pembimbing lapangan kami, yang selama ini sudah melakukan bimbingan kepada kami dan juga memberikan arahan. Serta Bapak Muhammad Andi, SPD, selaku narasumber atau pemateri yang hadir pada kegiatan webinar hari ini. Dan juga yang terhormat dan yang kami banggakan yaitu para peserta, Bapak Ibu dan juga teman-teman sekalian yang sudah turut berpartisipasi dalam acara webinar kami yang berjudul upaya peningkatan kualitas pendidikan bagi siswa SD di daerah pedesaan dan kendala internet pada masa pandemi COVID-19 seperti yang kita rasakan sekarang ini. Sebelumnya juga disampaikan oleh Bapak DPL kami bahwa kami mengangkat tema ini itu berdasarkan permasalahan yang kami ambil pada saat survei kemarin. Waktu itu saya bersama Bapak dosen pembimbing lapangan ke lokasi Desa Masaran dan juga mengidentifikasi potensi dan permasalahan desa, yaitu salah satunya yang kami angkat dari program kerja kami yaitu pengembangan pendidikan siswa SD, bahwa memang betul siswa-siswi SD yang ada di sana, yang ada di lokasi KKN sasaran kami, yaitu memang mengalami beberapa kendala dalam kelancaran berhitung, menulis, ataupun menghafal perkalian, pembagian, dan sebagainya. Kemudian juga salah satu permasalahan yang ada di desa tersebut, yaitu memang dari infrastruktur jaringannya atau akses internetnya yang buruk, sehingga anak-anak siswa-siswi SD di sana, untuk sistemnya sendiri mereka tidak melalui tata maya, yaitu melalui misalnya tiap pagi mereka itu pergi ke sekolah, orang tua atau wali muridnya mengambil tugas, kemudian dikerjakan di rumah, dan setelah sore itu diantarkan itu mungkin seminggu sekali saja mereka melaksanakan kegiatan belajar mengajar tersebut. Nah, makanya dari sini kami berharap juga dari Bapak pemateri, yaitu Bapak Muhammad Andi, SPD, semoga dari materi yang beliau sampaikan bisa menambah wawasan, membuka pikiran, dan juga bisa nantinya apa yang kami dapatkan pada webinar hari ini bisa kami implementasikan di desa lokasi Masaran apabila memang diizinkan pada minggu ketiga dan keempat, dan seperti yang disampaikan oleh Bapak DPL kami sebelumnya bahwa akan diadakan rapat terlebih dahulu. Apakah nanti memang akan diberangkatkan pada saat minggu 3 dan 4 atau mungkin sepenuhnya online menyesuaikan kondisi pandemi COVID-19 yang memang semakin meningkat ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk mempersingkat waktu. Sekian dan terima kasih. Terima kasih moderator dan juga Bapak dosen pembimbing lapangan, Bapak Muhammad Andi, serta Bapak Ibu peserta dan juga teman-teman yang sudah hadir di dalam acara webinar ini. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Nirwan yang sudah menyampaikan sambutan-sambutannya. Selanjutnya tidak berlama-lama lagi ya guys, kita masuk kepada acara inti gitu ya, yaitu
Nah, sebelum saya menyampaikan materi gitu ya, saya ini ingin sapa-sapa dulu sama Bapak Muhammad Andi SPD gitu ya. Ok, selamat selamat apa ini ya, pagi ya Mas ya. Selamat pagi Bapak Muhammad Andi. Selamat pagi Yuci, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya Pak, saya lihat di CV Bapak gitu ya, itu luar biasa sekali, prestasinya sangat banyak sekali. Dari itu apa namanya mengajar gitu ya, dan juga waktu kuliah juga gitu ya, waktu kuliah juga sangat banyak gitu ya, prestasi-prestasi yang Bapak dapat gitu ya. Nah, perlu diketahui ya untuk peserta sekalian, Bapak Muhammad Andi ini baru saja gitu ya pada tahun ini lulus gitu ya. Jadi masih seger-segernya gitu ya. Apa namanya dari pengalamannya, dari pendidikannya masih seger-seger gitu ya. Jadi kita bisa ngulik-ngulik nih nanti ya apa namanya kepada Bapak Muhammad Andi gitu ya. Pengetahuan-pengetahuan beliau gitu ya yang akan beliau bagikan kepada kita. Oke, kira-kira gimana kabarnya Pak? Untuk hari ini? Alhamdulillah sehat Yuci, bagaimana kabarnya Yuci? Alhamdulillah juga Pak, sehat juga, alhamdulillah. Nah, di samping mengajar kira-kira apa-apa aja Pak? Apa namanya kegiatan Bapak pada apa namanya pada setiap hari gitu loh Pak? Oh Kegiatan-kegiatan ya, Bapak itu saya. saya selain sebagai guru SD juga aktif mengajar di kegiatan bimbel. Nah, jadi selama ini kegiatan saya itu berfokus kepada yang namanya pengajaran di sekolah dan bimbingan belajar. Nah, sisanya selebihnya seperti teman-teman yang lain juga menjalani kehidupan seperti biasa. Oke. Nah, untuk lebih lengkapnya, supaya kita lebih mengenal siapa itu Bapak Muhammad Andi SPD, bisa nih dari panitia untuk menampilkan CV beliau. Oke, nah ini luar biasa ya pengalaman beliau. Nah, itu ada nomor telepon beliau, siapa tahu nanti ada yang bisa beliau bantu kan, bisa saja chat pada nomor telepon beliau, setelah itu email beliau gitu ya. Nah, beliau ini tinggal di Jalan Batu Hurun gitu ya, Palangkaraya. Nah, untuk pendidikan di Universitas Palangkaraya gitu ya. Beliau ini angkatan tahun 2017, lulusnya pada tahun ini, tahun 2021. Nah, luar biasa kan masih seger-segernya gitu ya. Ibarat daging itu kalau dimakan itu enak banget gitu ya. Ini apa namanya ilmu beliau ini masih segar juga gitu ya, masih hangat-hangatnya gitu ya untuk berbagi dengan kita. Nah, ini IPK beliau itu 3,9 gitu ya, hampir ini bisa dikatakan komlot gitu ya. Nah, setelah itu beliau ini penerima program beasiswa bidik misi dari Kementerian Pendidikan, dan juga beliau adalah duta baca 1 Universitas Palangkaraya pada tahun 2019. Luar biasa kan? Nah, beliau SMA-nya di SMA 1 gitu ya, SMA Negeri 1 Katingan Tengah, jurusan IPA gitu ya. Nah, beliau juga penerima beasiswa berprestasi pemerintah Kabupaten Katingan. Luar biasa sekali. Nah, ini untuk pengalaman kerja dan internship beliau. Nah, di Laboratorium Pendidikan Kimia Universitas Palangkaraya sebagai asisten laboratorium. Nah, itu ya, terpilih dari 43 mahasiswa. Nah, setelah itu beliau juga apa namanya jadi guru bimbel gitu ya di Geraha Edukasi. Nah, sebagai tentor mata pelajaran kimia. Nah, jadi kalau ada apa namanya mahasiswa kimia gitu ya atau guru-guru kimia bisa sharing-sharing nih sama beliau. Oke, lanjut bimbel di Pintar Mahir gitu ya. Beliau juga sebagai tentor mata pelajaran kimia dan juga mata pelajaran matematika dan IPA untuk SD. Oke, bisa juga nih sharing-sharing ya untuk guru SD juga. Setelah itu di SMA Negeri 1 Palangkaraya beliau pernah menjadi sebagai guru mata pelajaran kimia dengan tanggung jawab mengajarkan 4 rombongan belajar untuk kelas 11 dan 2 rombongan belajar untuk kelas 10 selama 3 bulan. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Nah, itu dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai mahasiswa magang gitu ya, program kampus mengajar angkatan 1 di SDIT Alam IKM Al-Muhajirin. Nah, di situ di SDIT lagi gitu ya, beliau adalah sebagai guru gitu ya, mata pelajaran
muatan lokal dan pelestarian lingkungan. Nah, setelah itu juga pembimbing Olimpiade IPA SDIT, luar biasa sekali. Lanjut kepada pengalaman organisasi beliau, kepanitiaan dan volunteer, sekretaris umum gitu ya, bertanggung jawab dalam manajemen atau pengelolaan administrasi dalam organisasi serta bertanggung jawab gitu ya dalam mengatur penjadwalan keterlaksanaan program kerja mingguan. Dan masih banyak lagi ya guys. Aduh, tidak terbaca saya gitu ya. Luar biasa sekali Bapak Andi ini gitu ya. Banyak sekali. Dan juga beliau pernah ke ini ya, pernah ke Taiwan gitu ya. Itu untuk apa kemarinnya? Nah, itu. Mana ya? Ada yang ke Taiwan itu. Ini. Oke. Nah, itu ya sebagai apa itu ya kemarin. Nah, top 5 rating juga ya beliau pernah. Nah, ini dia. Delegasi Universitas Palangkaraya dalam Summer School Program apa itu? NUST gitu ya di Taiwan. Luar biasa sekali ya pengalaman beliau ini. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja gitu ya kita masuk kepada materi beliau gitu ya. Kepada Bapak Muhammad Andi SPD dipersilahkan untuk menyampaikan materinya, Pak. Ya, baik. Terima kasih Saudari Moderator atau Yuci. Pertama-tama saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tabe salamat linguna latai, salam sujud karendem lempang, adil katalino bacuramin kasaruga, basengat kajubata. Yang saya hormati dosen pembimbing lapangan, teman-teman KKN dari Desa Masaran. Yang saya hormati Bapak Ibu guru, peserta webinar, dan mahasiswa KKN yang berbahagia. Nah, pada kesempatan kali ini saya diberikan kesempatan oleh panitia untuk menyampaikan materi terkait dengan kegiatan pembelajaran yang ada di SD, terkhususnya untuk daerah yang tanpa akses internet. Nah, perlu diketahui bahwasanya di sini saya tidak menggurui ya semuanya, saya hanya ingin membagikan pengalaman saya, apa yang pernah saya dapat, dan saya akan bagikan ke teman-teman sekalian, siapa tahu apa yang pernah saya alami ini bisa diterapkan di SD yang akan atau di sekolah yang nantinya teman-teman hadapi ketika KKN. Nah, kali ini saya akan mengambil judul alternatif pembelajaran untuk SD di daerah pedesaan tanpa akses internet. Nah, lanjut. Iya. Nah, sebelum kita memulai, kita harus tahu dulu bagaimana kondisi pendidikan kita saat ini. Nah, pendidikan kita saat ini, telah mengalami yang namanya bencana non alam, yaitu pandemi COVID-19, dan kita memang semuanya sudah tahu, dan bencana ini mengimpact seluruh aspek kehidupan tanpa terkecuali di dunia pendidikan. Dan pada saat ini juga teman-teman juga merasakan impact dari COVID-19 ini, di mana KKN yang seharusnya dilaksanakan secara offline itu sekarang dilaksanakan secara online. Kalau kata dosen DPL tadi, kuliah kerja maya gitu ya. Ya, seharusnya seperti itu ya labelnya, tapi semoga saja bisa dilaksanakan offline biar teman-teman bisa melaksanakan proker yang langsung ke desanya. Nah, karena kondisi pandemi COVID-19 itu pemerintah mengeluarkan yang namanya edaran di mana kita harus melaksanakan kegiatan itu dari rumah, termasuk yang namanya kegiatan pembelajaran atau yang dikenal dengan istilah PJJ atau daring. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, jadi pembelajaran kita saat ini itu dipaksa harus melaksanakan kegiatan dari jarak jauh atau dari rumah. Namun yang menjadi pertanyaannya adalah apakah seluruh daerah itu bisa menerapkan sistem pembelajaran ini? Nah, itu yang akan kita cari tahu nantinya. Boleh dilanjut? Ya, nah ternyata ada surat edaran nomor 40 tahun 2020 ya tentang kebijakan pelaksanaan pendidikan di masa pandemi COVID-19. Nah, situ saya mohon maaf ya, salah ketik ya, typo Corona katanya. Nanti disebut membuat nama virus baru lagi. Nah, jadi di sini hasil surat edaran ini
membuat kita harus berpikir lebih kreatif sebagai guru, di mana yang awalnya kita berfokus pada kegiatan pembelajaran kurikulum K13 yang mengejar ketuntasan dari kompetensi inti dan kompetensi dasar dari kurikulum, sehingga ketika adanya surat edaran ini, sistem pembelajaran yang berfokus pada kompetensi inti dan kompetensi dasar itu berubah menjadi apa? Yang pertama, pembelajaran jarak jauh itu dilaksanakan itu secara bermakna. Bagaimana memberikan pengalaman belajar kepada siswa terkait dengan capaian dari kurikulum tersebut. Nah, jadi pencapaian dari kurikulum saat kegiatan pembelajaran pandemi ini tidak difokuskan pada penyelesaian seluruh kompetensi dasar dan kompetensi inti dari kurikulum, tapi adalah bagaimana pembelajaran yang diberikan itu bermakna, sehingga pada surat edaran ini menyatakan bahwa tidak menuntut untuk menuntaskan seluruh kompetensi inti atau kompetensi dasar, yang penting pembelajarannya itu bermakna. Nah, jadi seperti itu. Yang kedua, pembelajaran itu difokuskan kepada kecakapan hidup. Nah, dan yang ketiga, aktivitas dan tugas pembelajaran dari rumah itu harus bervariasi, disesuaikan dengan minat dan kondisi masing-masing dari siswa dan dipertimbangkan dengan kondisi keadaan dari siswa masing-masing ya. Dan yang terakhir itu adanya bukti atau produk dari aktivitas belajar sebagai umpan balik yang bersifat kualitatif dari proses pembelajaran tersebut. Nah, jadi inilah yang menjadikan pembelajaran K13 dengan pembelajaran yang sesuai dengan edaran dari pemerintah itu sedikit berbeda ya. Boleh dilanjutkan? Nah, pembelajaran yang seperti apa diharapkan di pandemi COVID-19 ini? Nah, pembelajaran yang diharapkan saat ini adalah pembelajaran yang sifatnya tidak membebankan pihak-pihak terkait secara lebih. Misalnya, tidak membebankan guru, misalnya tidak membebankan siswa, ataupun tidak membebankan kedua orang tua. Nah, jadi ketiga komponen ini, guru, siswa, orang tua, itu dalam proses pembelajaran ini diharapkan tidak ada yang saling membebani. Jadi pembelajaran yang diharapkan juga itu berbasis kontekstual, konkret, dan relevan. Namun bisa kita lihat keadaan yang saat ini masih ada beberapa sekolah yang memang orang tuanya mengeluh, siswanya mengeluh, dan bahkan gurunya juga mengeluh. Nah, jadi ini memang adanya kesenjangan di antara kegiatan pembelajaran kita selama pandemi COVID-19. Tidak bisa kita berbohong kalau memang itu ada di lapangan seperti itu. Ya. Boleh dilanjutkan? Nah, selanjutnya ada adaptasi pembelajaran di masa pandemi. Nah, jadi karena masa pandemi ini ada berbagai macam inovasi dan adaptasi kegiatan pembelajaran. Nah, dari pemerintah itu umumnya kita akan melaksanakan kegiatan pembelajaran itu berbasis online. Kenapa berbasis online? Karena sesuai dengan tuntutan atau kecakapan dari industri 4.0, ya seperti menggunakan video conference, Zoom meeting, atau Google Meet seperti yang kita lakukan saat ini. Yang kedua, menggunakan WhatsApp, Telegram, dan YouTube, dan lain sebagainya. Itu adalah beberapa hal yang disarankan oleh pemerintah terkait dengan perkembangan industri revolusi 4.0. Namun yang menjadi pertanyaannya adalah apakah anak-anak atau guru-guru di desa itu bisa melakukan hal yang seperti ini? Nah, tentu saja jawabannya tidak. Kenapa? Karena akses internet yang pertama di Indonesia, khususnya di Kalimantan Tengah, itu juga sudah tidak merata. Nah, saya akan sedikit berbagi pengalaman ketika saya KKN juga dengan seperti teman-teman saat ini, bahwasanya memang sinyal-sinyal di desa itu terkadang tidak stabil. Nah, ada yang stabil tapi di tempat atau di titik-titik tertentu. Nah, ketika pembelajaran yang menerapkan online, anak-anak menggunakan internet, mereka akan mencari tempat-tempat yang ada internet. Dan ujung-ujungnya anak-anak itu ketemu lagi di tempat yang sama dengan orang lain, sehingga itu namanya hilanglah esensi dari berkerumunan dan lain sebagainya. Jadi itu beberapa permasalahan yang mungkin terjadi di SD dan mungkin terjadi di daerah tempat teman-teman KKN. Jadi itu yang harus kita pikirkan. Apakah kita harus menggunakan Zoom meeting, apakah kita harus menggunakan Google Meet, WhatsApp, dan lain sebagainya. Mungkin jika kondisi, situasi dan kondisi memungkinkan bisa, tapi faktanya di desa-desa itu yang paling utama urgensinya adalah kendala di sinyal atau di jaringan seperti itu. Boleh dilanjutkan? Nah,
inilah adaptasi atau solusi pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ala SDIT Alam IKM Al-Muhajirin. Jadi inilah beberapa kegiatan pembelajaran yang kami lakukan untuk menghindari kesenjangan tadi. Misalkan ada orang tua yang tidak bisa menggunakan internet, ada orang tua yang misalkan sibuk, tidak ada waktu mendampingi anaknya, ada daerah anak-anak yang tidak bisa mengakses internet karena jaringannya lambat dan lain sebagainya. Nah, jadi kami di SDIT Alam IKM Al-Mujahirin itu menggunakan metode ini. Yang pertama, kita untuk kelas rendah. Nah, kelas rendah itu melakukan kegiatan pembelajaran dengan sesi tatap muka, tapi memperhatikan sesi. Ibaratnya dalam satu kelas itu ada 10 orang. Nah, itu dibagi menjadi 3 sesi. Artinya kelas pertama, rombel pertama itu sekian anak. Kelas kedua, rombel kedua itu sekian anak. Dan kelas ketiga, rombel ketiga itu sekian anak. Jadi seperti itu terbagi-bagi. Jadi untuk kegiatan ini kita tetap menerapkan protokol kesehatan dan memang untuk anak-anak kelas rendah, kelas 1, 2, dan 3 itu sangat sulit sekali kita melakukan kegiatan pembelajaran yang berbasis online ataupun tugas-tugas seperti itu. Karena seperti yang dijelaskan tadi bahwa mereka ini sebagian besar tidak bisa membaca. Jadi memang harus pembelajarannya itu didampingi oleh guru dan harus adanya tatap muka. Jadi seperti itu untuk yang kelas rendah. Itu memang tidak bisa kita pungkiri bahwa kita telah mencoba untuk anak-anak SD itu full online, maksudnya dalam artian pembelajaran jarak jauh untuk kelas rendahnya. Tapi memang tidak bisa seperti itu. Mereka sangat bosan, jenuh, dan lain sebagainya. Itu fakta yang memang saya hadapi. Saya berbicara ini karena saya menghadapi hal tersebut. Nah, pembelajaran yang kedua untuk kelas tinggi dari 4, 5, 6. Alhamdulillah di tempat saya mengajar itu dari kelas 4, 5, 6 itu sudah bisa membaca. Jadi ketika kita mau pembelajaran berbasis jarak jauh, mereka bisa mengikuti. Nah, pembelajarannya seperti apa yang kita berikan agar anak-anak itu tidak bosan dan tidak monoton di dalam kegiatan pembelajarannya selama di rumah. Yang pertama, kita melaksanakan kegiatan yang namanya pembelajaran berbasis proyek. Nah, hasil survei yang kami dapatkan bahwa anak-anak itu lebih senang pembelajaran yang berbasis proyek. Misalnya, seperti teman-teman lihat ada di gambar sebelah saya ini, mereka diminta untuk membuat karya seni dari patung-patung seperti itu. Dan mereka sangat senang sekali ketika didapatkan pembelajaran yang berbasis seni atau proyek. Jadi mereka bilang, orang tua juga responnya, Bu, Pak, kalau bisa tugasnya proyek lagi ya, anak-anak itu senang. Nah, jadi pembelajaran berbasis kreativitas juga, dan mereka itu senang. Terus apakah esensi pembelajarannya hilang? Seperti itu katakanlah. Jawabannya tidak. Karena mereka membuat seperti ini, karena dia pembelajaran IPA. Pembelajaran IPA adalah misalkan membuat tumbuh-tumbuhan. Nah, terus mereka nanti membuat patung itu yang menyerupai tumbuh-tumbuhan. Seperti yang dilihat di sini ada bunga, ada kaktus, seperti itu ya. Nah, selanjutnya pembelajaran berbasis praktik itu juga kita lakukan. Misalnya mereka praktik memasak, seperti itu. Produk-produknya itu mereka lihat, mereka tampilkan ke guru-gurunya. Selanjutnya pembelajaran berbasis eksplorasi lingkungan sekitar. Nah, pembelajaran ini juga mendapatkan respon yang baik dari orang tua siswa. Kenapa? Karena mereka anak-anak itu cenderung sifatnya bosan ketika mereka membaca, apalagi tidak ada yang mendampingi, apalagi mohon maaf kata orang tua yang kurang pendidikannya dan mereka tidak memahami seperti itu, mohon maaf. Nah, jadi anak-anak ketika mereka eksplorasi lingkungan, mereka sangat senang. Misalnya mereka hewan-hewan yang misalkan melahirkan apa-apa yang ada di sekitarmu. Nah, mereka mencatat, mengeksplor, dan melakukan foto terhadap itu. Terus penugasan dengan menjawab soal. Nah, ini alternatif terakhir ini bagaimana kita membuat pembelajaran mereka tetap menjawab soal itu agar esensi dari ilmunya juga tetap ada, tetap nempel di anak-anak. Terus pertanyaannya bagaimana cara melakukan kegiatan pembelajaran ini? Nah, alhamdulillah di SDIT Alam IKM Al-Muhajirin itu melakukan kegiatan pembelajaran ini sama seperti yang dijelaskan oleh teman-teman KKN tadi. Nah, kita misalkan hari ini kita memberikan tugas, seminggu lagi mereka mengumpulkan dari tugas mereka. Misalkan dengan pembelajaran IPA hari ini minggu ini kita fokus kepada berbasis proyek.
minggu depan lagi kita berbasis praktik, minggu depan lagi kita explore alam, minggu depan lagi kita penugasan dan menjawab soal. Jadi tidak sekalian blok semuanya, enggak. Kalau semuanya diberikan, anak-anak juga pasti bosan. Jadi seperti itu pembelajaran di sekolah kami. Boleh dilanjutkan? Nah, ini dia adalah beberapa gambar atau kegiatan pembelajaran di sekolah kami ya. Itu mohon maaf ya, gambarnya tidak sesuai dengan fotonya. Fotonya tidak sesuai dengan namanya. Ini kegiatan pembelajaran di sekolah kami itu telah mendapatkan izin dari Satgas dengan memperhatikan protokol kesehatan yang sangat ketat. Bisa teman-teman lihat bahwa sangat berjarak sekali ya. Sebelum siswa masuk ke kelas juga kami melakukan screening, contohnya melakukan pengukuran suhu dan meminta mereka untuk mencuci tangan. Nah, kami juga melakukan screening terhadap siswa dengan komunikasi dengan orang tua apakah kondisi anak-anak ini sehat-sehat saja. Kalau misalkan lagi batuk, pilek, atau kurang enak badan seperti itu tidak disarankan untuk ke sekolah. Atau kalaupun mereka dengan keadaan seperti itu ke sekolah, kita terpaksa untuk memohon anak itu untuk pulang seperti itu ya. Karena kita juga berfokus pada kesehatan anak-anak. Lanjut. Nah, ini dia salah satu tugas berbasis proyek. Jadi anak-anak itu sangat suka sekali yang seperti ini. Nah, misalkan di mata pelajaran saya itu ada pelajaran muatan lokal berbasis lingkungan. Di situ disajikan puisi orang Dayak. Nah, di mana saya meminta anak-anak itu membaca puisi tersebut dan merefleksikan isi puisi itu ke dalam sebuah gambar. Dan alhamdulillah mereka sangat antusias ketimbang mereka harus menjawab soal seperti itu. Jadi mereka senang sekali ketika mengeksplor bagaimana sih imajinasi mereka terkait dengan kondisi pertanian yang ada di Kalimantan Tengah, walaupun gambarnya yang seperti teman-teman lihat sangat tidak sesuai ya dengan kondisi pertanian yang ada di Kalimantan Tengah yang kayak jenis-jenis sawah seperti itu. But it's okay, jadi kita tetap menghargai karya anak-anak kita. Nah, lanjut. Nah, ini tadi adalah salah satu contoh hasil dari proyek dari anak-anak, produk dari anak-anak. Jadi mereka membuat semacam patung dari clay seperti itu tentang tumbuh-tumbuhan. Sebenarnya banyak fotonya ya untuk clay ini bagus-bagus, tapi saya memoto hanya sebagian saja seperti itu. Boleh dilanjut? Nah, ini dia. Saya juga tidak menyangka anak-anak bisa membuat ini karena memang proyeknya ini adalah 2 minggu ya. Ini adalah tugas dari saya karena kita mempelajari tentang bambu, bagaimana anak-anak itu membuat produk dari bambu. Dan memang ketika saya tanya anak-anaknya, ini kamu sendiri ya buatnya? Tidak, katanya memang ada bantuan. Tapi saya ada buat kayak menganyamnya seperti itu, dan tapi tetap saya apresiasi dari produk anak-anak saya. Ini sangat luar biasa sekali ya, dan saya sangat apresiasi sekali kepada anak-anak ini ketika mereka sangat antusias dan excited untuk kegiatan pembelajaran berbasis produk seperti ini. Boleh dilanjutkan? Nah, ini juga pembelajaran kita untuk kelas tinggi. Jadi kita pembelajarannya karena kita ada kelas tinggi itu ada kegiatan pelestarian lingkungan, ada bagian pembelajaran tentang pohon. Nah, jadi kita mengajak anak-anak untuk menanam pohon di sekitar sekolah. Nah, tugas fungsinya apa? Fungsinya agar anak-anak itu bisa mencintai lingkungannya. Nah, jadi di sini kita tidak hanya nanam, enggak, kita menjelaskan juga apa itu fungsi pohon, bagaimana cara menanam pohon yang baik, yang benar sesuai dengan aturannya yang sebenarnya. Jadi seperti itu. Boleh dilanjutkan? Nah, ini adalah anak-anak kelas rendah, itu pembelajarannya menggunakan buku pembelajaran di dalam kelas, itu menggunakan sesi. Jadi anak-anak ini, untuk masalah membaca juga ya, ini saya kasih informasi juga, kami di SDIT Alam IKM Al Muhajirin itu untuk anak-anak yang tidak bisa membaca, itu kita adakan kegiatan les. Kegiatan les itu dengan sesi. Nah, jadi kegiatan les kita itu tidak bisa dilakukan secara online. Jadi lesnya itu secara offline. Katakanlah dalam satu kelas itu ada satu kelompok itu ada 3 orang anak yang tidak bisa membaca. Jadi ketiga orang anak ini akan kita les secara face to face, secara tatap muka. Jadi ini adalah setelah mereka
pembelajaran biasa, mereka akan les di sekolah sampai mereka bisa membaca. Memang untuk les itu kita sudah mencari solusi bagaimana kegiatan les, kegiatan pembelajaran agar anak-anak itu bisa membaca itu seperti apa secara online. Jadi memang itu tidak bisa kami lakukan. Mungkin bisa, tapi kami belum menemukan metode yang tepat. Nah, jadi mungkin nanti kita di sini bisa sharing bersama-sama bagaimana metode yang tepat. Jadi untuk menanggulangi anak-anak yang belum bisa membaca, itu kita melakukan kegiatan les online. Jadi seperti itu. Boleh dilanjutkan? Nah, jadi itulah beberapa kegiatan pembelajaran yang selama ini kami terapkan di SDIT Alam IKM Al Muhajirin. Jadi mungkin nanti ada guru-guru dari sekolah lain bisa menyampaikan juga bagaimana proses pembelajarannya di sana. Nah, di sini kita bukan hanya saling menggurui, tapi kita mencari yang mana yang terbaik. Kalau itu yang terbaik, itulah yang bisa kita terapkan. Nah, kebetulan saya dari YOTEK Kalimantan dan Ranuelum Foundation, di situ ada yang namanya salah satu solusi untuk kegiatan pembelajaran di daerah pedalaman. Jadi Ranuelum Foundation itu mengeluarkan yang namanya Smart Voice. Nah, Smart Voice atau suara pintar ini adalah alternatif media yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Dan ini sudah di-launching di UNESCO Bangkok, dan kemarin juga sudah di-launching juga. Jadi untuk melihat apa itu Smart Voice, mungkin panitia bisa menampilkan video terkait dengan bagaimana asal muasal pembuatan Smart Voice, bagaimana itu Smart Voice dan lain sebagainya. Boleh di-share videonya panitia? Ya, kita akan menyaksikan bersama-sama ya videonya ya. Ini dari Ranuelum Foundation. Jadi ini mungkin salah satu alternatif yang saya bisa sarankan ke teman-teman juga untuk kegiatan pembelajaran di daerah terpencil. Ngaranku Olivia Mutiara Netria, napanggil Olive. Umurku 11 tahun. Aku hobi tulisan jemput. Tuli bahasa Nina, mandrus, memakai kakak kayu. Cita-citaku jadi polwan. Nama saya Herianto, pekerjaan saya karyawan guru honorer. Saya bekerja di SDN Talekui sebagai guru honorer sudah berkisar 14 tahun masa kerjanya. Saya bekerja itu hanya berbentuknya guru sukarela, karena dari penghasilannya sangat minim, hasilnya satu bulan itu hanya Rp300.000. Anak-anak itu kebanyakan cita-cita yang di polisi karena mereka sering melihat nonton TV. Kalau misalnya ada orang kunjungan kerja, polisi-polisi dari kecamatan maupun dari kabupaten ke desa ini, lalu mereka melihat gagahnya seragam polisi, maka itu anak-anak murid kami terinspirasi untuk bercita sebagai seorang polisi. Padahal wilayah kami ini masuk ya terpencil. Nah, segala fasilitas itu masih kurang. Di masa pandemi ini, terutama pada SDN Talekui, proses belajar mengajarnya itu sangat sulit. Sekarang itu sistemnya itu secara daring, artinya tidak boleh tatap muka. Tidak boleh tatap muka karena tatap muka itu dilarang oleh pemerintah setempat. Makanya dibuat kebijakan itu untuk belajar di rumah. Nah, proses belajar di rumah ini itu memerlukan biaya. Pertama itu salah satunya pulsa. Nah, itu bagi yang punya HP segala macam. Dan samping itu ada banyak murid-murid kami ini yang tidak punya HP. Nah, itu mengeluarkan tenaga. Karena guru itu harus antar tugasnya, harus jemput bola. Kesulitannya kalau kita kirim lewat via,
Nah, lalu ada yang nggak sampai. Berarti kita kalau di rumah itu nggak ada sinyal. Berarti harus cari kemana kemari atau ada khusus tempatnya yang ada sinyal itu kan. Mungkin jauh beberapa meter dari rumah itu. Ada yang atas bukit, ada yang seperti tadi ada pohon di bawah pohon itu khusus jalurnya, ya jalur sinyal. Bu, misalnya kalau kami dikasih tugas, kami ngambilnya pakai apa? Kendaraan kami nggak ada. Tapi kalau dikasih lewat HP, sinyalnya HP-nya nggak ada, jaringan juga nggak ada. Lalu bagaimana? Jadi kemarin untuk semester pertama, satu dari anak murid kami, ini terutama murid kami yang kelas 4 itu ketinggalan. Jadi tugas selama satu semester tidak pernah dikerjakan. Menambah beban. Kenapa saya bilang menambah beban? Karena 2-3 hari beli paket. 2-3 hari beli paket. Nah, kalau tidak dibeli paket, lalu anak ini pakai kebajaran, salah juga kan dibeli. Nah, salah juga. Mengingat instruksi dari kementerian, dari guru setempat yang mengatakan bahwa tidak ada tatap muka, jadi sangat kesulitan lah anak-anak didik sekarang ini untuk mengikuti pembelajaran. Mengenai hal itu juga kita sebagai orang tua wali ini sangat-sangat dibebankan untuk itu sebenarnya. Kenapa? Guru cuman ngasih materi pembelajaran modul yang diserahkan untuk anak murid, anak peserta didik ini supaya dipelajari gitu loh. Nah, jadi ketika mereka membuka halaman demi halaman buku itu, mereka tuh belum mampu untuk memahami itu kan kayak gitu. Nah, ketika halnya kita sebagai orang tua wali yang tidak mempunyai pendidikan, kita itu sangat dibebankan untuk itu sebenarnya. Harus ngajarin anak. Di masa pandemi ini kan ekonomi melemah. Jadi kita kan harus perlu juga berusaha untuk mempertahankan hidup kita gitu loh. Sedangkan kita di desa ini kan nggak terlalu banyak peluang-peluang kerja. Otomatis kita di desa ini kan paling nyedap karet, cari rotan, itu aja. Nah, berawal dari situlah kami melihat ada permasalahan-permasalahan ya. Dan secara khususnya ketika kita bicara di daerah pedalaman, kami juga bertanya, kami juga berusaha untuk riset. Sebelum kami melakukan proyek ini, kami riset gitu. Info yang kami dapatkan dari hasil riset adalah guru-guru itu harus kerja ekstra gitu. Harus kerja ekstra, selain karena ya sistem absensi yang setermuka itu harus terus online, guru-guru juga harus jemput bola katanya. Kan ada orang tuanya yang mereka juga tidak ada akses internet atau bahkan orang tuanya juga terbatas untuk beli HP yang smartphone. Ya, Inana harus meringankan beban Bapak Ibu, bukan memberatkan gitu. Nah, itulah nanti tekam naan ruang sesi hangina untuk suara pintar Ina, smart voice bahasa Inggris nih. Dan tekam akan mengerjakan dan mencoba menciptakan iru sesame kayak nah. Jadi sebenarnya smart voice ini atau suara pintar ini dia memberikan stimulus secara audio untuk siswa, dan ini sangat-sangat membantu tumbuh kembang perkembangan intelijensinya anak-anak. Nah ya, di situ ada perekam, itu bisa digunakan untuk merekam suara kita. Ya, selamat pagi anak-anak. Ya. Pada pagi hari ini Sampai hala eleh baca ini. Jadi nanti setelah Bapak selesai membuat modulnya dulu selesai, kemudian ada yang namanya recording. Jadi nanti kita akan record setiap materi yang ada. Iya. Anak-anak, selamat kaya, Rawina, selamat penalu, takam kembali pajar. Angina, takam pajar, nyiru buku sanami Bapak, nyiru buku modul pembelajaran kelas 4, nyiru tema dime, ada judul Pahlawanku.
Jadi kan saya bikin modul, setelah bikin modul baru direkam dan ini rencananya dikasih ke anak-anak. Mudah-mudahan melalui rekaman ini mereka melihat gambar atau melihat bukunya sambil membaca dan sambil mendengar penjelasan guru. Itu gunanya. Sudah semuanya. Oh, iya. Mas Andeng lah, itu nak rekaman bapak lah. Sambil ini pelajaran nih lah. Mulai memerintah kerajaan Tarumanegara pada tahun 395 Masehi. Pada masa pemerintahannya, ia selalu berjuang. Baik sekali saya melihat, memang sangat baik. Sampai-sampai kalau saya yakin kalau anak saya ini, walaupun saya nggak usah ngajar, dia sudah mengerti sendiri. Ya, alangkah baiknya kalau seperti ini. Semua guru-guru menerapkan cara seperti ini. Itu kalau menurut saya. Nah, Ina saya memudahkan supaya pang lagi pakai paket. Nah, ini biar mahi berduit teknik kayu pelajar. Nah, artinya buku pelajaran Inaan, penjelasan pengubah ini nunya, pengubah tata nu ngajar, hanya kenya dengar suara bapak akhir. Nah, baca nurere sedangnya suara bapak. Pasti tahu nya menjawab. Pang lagi mengganggu ini nama baru, mengganggu ini nama mantap. Nah, itu yang memudahkan. Pang lagi hanya dipaket lagi. Ini giliran kalian untuk mengamati dan membacanya. Oh, kalian membaca kisah ini. Menurut saya ini sih agak mudah, soalnya kan langsung ada penjelasan dari gurunya, jadi anak-anak tuh bisa paham. Jadi kami orang tua juga, kalau keluarga kakak juga, saya sebagai kakak, jadi kalau ngajar adik, oh ini sudah ada yang jelasin, jadi kita agak ngerti cara jawabnya tuh seperti ini, jadi agak mudah yang seperti inilah. Namanya guru itu arti pasti dia tertanam jiwanya, artinya terjiwanya itu mungkin dari hatinya itu bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk kesuksesan dia mengajarkan seorang murid itu melakukan suatu kebanggaan. Nah, itu makanya itu disebut guru itu dikatakan pahlawan tanpa tanda jasa, artinya dia memberi pelajaran puntang-panting, membuat materi itu tanpa diperhitungkan, asal anak didiknya itu sukses. Kenapa saya puntang-panting untuk mendidik anak-anak supaya proses belajar itu bisa jalan, walaupun mereka belajar dari rumah, karena mereka punya banyak cita-cita yang ingin mereka gapai. Tetapi kalau tanpa proses belajar, tanpa mereka itu mulai pendidikan, cita-cita mereka itu akan pudar. Nah, walaupun masa pandemi ini, cita-cita mereka itu tetap jalan, tetap tergapai nanti, itu harapan kami. Terima kasih Anastasia. Itu tadi adalah salah satu solusi atau alternatif Smart Voice sebagai media pembelajaran pada masa pandemi seperti ini. Nah, teman-teman, itu dibuat waktu di Desa Talekoy ketika awal bulan tahun 2020 awal. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Nah, next slide. Ya, slide terakhir ada quotes yang ingin saya sampaikan ke teman-teman sekalian, bahwasanya jika kamu ingin kaya, menjadi guru bukanlah solusinya. Tapi jika kamu ingin menebarkan ilmu dan mencerdaskan bangsa, maka jadilah guru yang baik. Mungkin itu sampaian materi dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Muhammad Andi
SPD gitu ya, sangat luar biasa sekali gitu ya penyampaian materi beliau gitu kan, bahwasanya tidak mudah gitu ya untuk mengajar anak SD gitu ya, apalagi dari kelas bawah tadi ya. Karena kalau kita ketahui mengajar anak-anak SD ini mengapa begitu sulit, karena mereka masih berpikir konkret gitu ya. Beda dengan halnya anak SMP, anak SMA, mereka itu sudah berpikir abstrak. Nah, sangat sulit sekali untuk masa pandemi seperti ini melakukan online itu memang butuh kerja keras yang luar biasa dari kita seorang pengajar gitu ya, untuk dapat memahamkan anak-anak gitu ya, gitu. Nah, seperti yang tadi Bapak Andi jelaskan gitu ya, bahwa untuk kelas rendah itu memang nggak bisa sama sekali gitu ya kita melakukan online gitu ya. Bisa saja, cuma itu kurang efektif gitu ya, dan masih belum ditemukan solusi yang benar-benar efektif gitu ya untuk dapat mengajarkan sampai mereka benar-benar paham terhadap pembelajaran yang kita sampaikan gitu ya. Nah, itu untuk kelas rendahnya yaitu 1 dan 3 yang mana mereka itu masih ibaratnya dalam proses tahap belajar membaca dan juga berhitung tadi ya. Nah, untuk yang kelas tingginya itu tadi bisa kita melakukan hal-hal seperti pembelajaran berbasis proyek, praktik gitu ya, pembelajaran berbasis eksplorasi lingkungan sekitar, dan juga penugasan dengan menjawab soal gitu ya. Nah, itu terima kasih atas ilmunya Bapak Andi gitu ya. Nah, kepada peserta sekalian yang masih bingung gitu ya dengan penjelasan Bapak Andi, atau ada yang ingin di-sharingkan, atau ada yang ingin tanya-tanya tentang apapun itu gitu ya terkait tentang pendidikan anak SD, dan juga masalah sinyal di di desa gitu ya, karena COVID-19 ini bisa untuk menyampaikan gitu ya. Silakan kalau yang bisa secara langsung, silakan untuk menyampaikan pendapat, saran maupun pertanyaan secara langsung, atau kalau yang malu-malu boleh lewat kolom chat gitu ya. Kita tunggu ya. Iya. Untuk saya ingin menyampaikan sesuatu juga, Bu Moderator. Jadi di sini bukan berarti saya lebih tahu ya, tidak ya, kita sama-sama belajar saja. Nah, mungkin ada di sini mahasiswa yang dari PGSD atau mungkin lebih tahu bagaimana seluk-beluk proses pembelajaran untuk SD, misalkan tinjauan pedagoginya seperti apa, emosionalnya seperti apa, pendekatannya seperti apa, boleh di-sharing karena kita di sini adalah forum untuk berdiskusi sama-sama mencari sebuah solusi. Nah, atau bahkan Ibu Moderator juga mau menyampaikan sesuatu karena Ibu Moderator adalah juga guru, juga boleh ya. Nah, jadi kita diskusi saja di sini. Oke, ya silakan kepada teman-teman yang ingin berdiskusi ya. Mau bertanya, Kak? Ya, silakan. Oke, perkenalkan nama saya Bagas Kuradi Mukti. Saya dari Fakultas Teknik jurusan Arsitektur. Ini kan pertanyaan saya nih santai aja ya. Pertanyaan saya mungkin keluar dari materi yang dibahas tadi kan, metode-metode pembelajaran untuk di masa pandemi. Sedangkan permasalahan yang saya lihat di Desa Masan itu kayak kesadaran masyarakat untuk betapa pentingnya pendidikan itu. Nah, jadi pertanyaan saya itu strategi apa yang cocok untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan. Oke. Terima kasih. Nah, mungkin kepada Bapak Andi untuk menjawab. Nanti juga bisa ya teman-teman yang lain. Bagas. Ya, saya lanjutkan. Terima kasih Bagas Koro untuk pertanyaannya. Pertanyaannya berkaitan dengan raise awareness atau kesadaran ya tentang bagaimana pendidikan. Nah, kalau dalam pendidikan itu kesadaran itu masuk dalam yang namanya faktor internal atau faktor dari dalam. Nah, faktor dari dalam itu solusinya menyelesaikannya adalah faktor dari dalam juga. Nah, apa solusi yang bisa ditawarkan untuk meningkatkan kesadaran orang? Itu adanya motivasi. Nah, seperti yang teman-teman lihat tadi bahwasannya di video tadi, kenapa Smart Voice itu muncul juga karena anak-anak itu punya semangat juga untuk belajar, namun
Semangatnya kenapa? Karena ada motivasi tadi katanya, seperti ada polisi yang datang orang berseragam, jadi mereka mau seperti itu, dan jadi mereka mau mencapaikan cita-citanya. Nah, jadi jawaban dari saya adalah bagaimana teman-teman mahasiswa KKN bisa menumbuhkan motivasi anak-anak di sana. Nah, jadi itu PR-nya ya, PR kita bersama sebenarnya. Nah, itu bagaimana teman-teman di sini bisa menjadi role model nanti untuk anak-anaknya di sana. Mereka bisa melihat, oh ternyata kakak-kakak KKN itu keren ya, karena jujur, sewaktu saya KKN juga, kita itu ibaratnya saat KKN di desa itu, kita adalah artis. Nah, jadi mereka tuh kagum dengan kita, kayak senang dengan kita. Nah, jadi disitulah peran teman-teman nanti menjadi role model, berikan motivasi kepada adik-adiknya. Makanya dari itu kita perlu punya etika yang bagus dan lain sebagainya, yang mana bisa memancing raise awareness anak-anak itu tentang pendidikan. Jadi seperti itu. Jawaban dari saya adalah motivasi. Bagaimana membuat motivasinya itu adalah PR kita semua, dan terkhususnya adalah PR dari teman-teman yang KKN. Karena teman-teman sudah bisa melihat kondisi lapangannya seperti apa. Jadi seperti itu. Itu jawaban dari saya, demikian. Terima kasih banyak kepada Pak Andi atas jawabannya. Bagaimana untuk Saudara Bagaskoro? Terima kasih. Ya, oke. Jadi kita harus lebih pendekatannya luar biasa ya gitu ya. Kita harus membangun kedekatan dengan orang tua siswa gitu ya. Oke. Berarti kita harus turun lapangan juga ini kayaknya ya. Oke. Lanjut, siapa lagi dari teman-teman? Mau kalian harus ke lapangan. Siapa yang bersuara itu? Ada yang ingin bertanya lagi? Atau ada yang ingin berbagi pengalaman? Bisa juga nih di sini. Silahkan. Oke, kita lihat ya. Siapa tahu ada di chat. Oh, ini. Ada. Wah, ternyata lumayan banyak. Oke, ini dari Yanita Ariska, UPR gitu ya. Oke, bentar. Saya tidak mute. Oke. Nah, perkenalkan Kak, nama saya Yanita Ariska dari Prodi PGSD. Saya mau bertanya Kak, bagaimana cara menanggapi anak yang tidak mau belajar Kak? Contohnya seperti diberi tugas dari guru, namun karena malas, anaknya jadi ibunya yang buat. Bagaimana cara mengatasi anak yang malas seperti itu ya Kak? Oh iya, diberi tugas gitu ya, karena dia malas jadi orang tuanya. Berarti kita mengajari orang tuanya ya. Seperti itu. Oke, bagaimana ini solusinya Bapak Andi? Iya, terima kasih Yanita. Yanita dari PGSD ya. Jadi mungkin apa yang disampaikan oleh Yanita itu memang benar adanya. Ketika di sekolah saya juga ada seperti itu. Jadi anaknya malas tugas, jadi ujung-ujungnya nanti orang tuanya yang mengerjakan tugasnya. Memang tidak bisa dipungkiri bahwasanya itu ada, itu memang ada. Nah, jadi kami di SD itu untuk mengatasi hal tersebut, walaupun sudah ada ya, jadi kita berusaha memperbaiki yang sudah terjadi agar bisa berjalan anaknya yang ngerjakan tugas. Jadi seperti itu. Nah, kita sebelum melakukan kegiatan pembelajaran itu kita komunikasikan dengan orang tuanya terlebih dahulu. Nah, jadi bagaimana orang tuanya bisa menjadi fasilitator untuk anaknya dalam mengerjakan soal. Nah, memang biasanya ada orang tua yang kayaknya ibaratnya tuh kayak nggak bisa diam gitu. Jadi anakku harus perfect. Jadi dia yang bantu ngerjakan tugasnya. Kadang ada yang seperti itu. Nah, tapi solusi yang bisa saya berikan, yang bisa kami tawarkan adalah bagaimana sebelum kegiatan pembelajaran itu adalah komunikasikan terlebih dahulu dengan orang tuanya. Apa sebenarnya esensi dari kegiatan pembelajaran ini? Jadi seperti itu. Bisa jadi kita mengajarkan anak-anak, oh bagaimana kita melihat hewan itu berkembang biak ibaratnya. Jadi kita itu mau anaknya itu melihat bagaimana hewan itu berkembang biak dan lain sebagainya. Tapi bukan orang tuanya yang
turun andil, tapi orang tuanya sebagai fasilitator seperti itu bisanya. Jadi orang tuanya memberikan motivasi, memberikan semangat. Intinya ada komunikasi terlebih dahulu dengan orang tua sebelum adanya kegiatan pembelajaran. Karena mau tidak mau pembelajaran yang seperti ini kalau yang disampaikan oleh Yanita itu memang berbasis offline ya, atau pembelajaran dari rumah. Nah, memang kalau pembelajaran dari rumah itu mau tidak mau harus ada yang mengontrol. Dalam artian harus ada yang menjaga anak ini ngerjakan atau tidak. Jadi seperti itu. Jadi itu jawaban dari saya. Demikian. Oke, lagi-lagi kita harus ada komunikasi juga ya sama orang tua. Kadang Betul, nih juga ya harus ada komunikasi. Iya, kadang juga ya orang tua kan kayak capek-capek nih, udah capek pulang kerja daripada pusing lagi kan ngajarin anaknya, mending saya aja, kata orang tuanya untuk mengerjakannya. Jadi harus dikasih pemahaman ya kepada orang tua kalau kita sebagai seorang guru mengasihkan tugas itu adalah untuk mencek pemahaman siswanya gitu ya. Oke, bagaimana? Oh iya, satu lagi saya ingin tahu menambahkan, moderator, saya ingin menambahkan. Oh iya. Nah, jadi mungkin alternatif solusinya itu adalah bagaimana dalam satu hari itu tidak ada tugas yang lebih. Misalkan satu kelas itu ada misalkan mata pelajaran IPA, mata pelajaran sekarang tema ya, mata pelajaran IPA sama misalkan matematika. Nah, itu kalau bisa jangan satu hari itu lebih dari dua tugas. Nah, kalau bisa ya, kalau bisa juga satu hari itu satu tugas, karena takut anaknya terbeban. Karena dalam satu minggu anak itu harus tetap jalan kegiatan pembelajarannya. Nah, itu yang kami terapkan di SDIT. Jadi satu hari itu berfokus pada satu atau dua tugas. Nah, jadi hari ini dia fokus ke tugas ini, besoknya dia fokus ke tugas lain lagi. Jadi dalam satu minggu itu tugasnya jalan, dan orang tua juga bisa mengontrol karena satu tugas itu relatif kadang tidak terlalu lama seperti yang banyak tugas. Jadi seperti itu. Tadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan lagi. Oke, bagaimana? Saya kembalikan lagi kepada yang bertanya, Saudari Yanita. Bagaimana dengan jawabannya? Bagus, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, sama-sama. Selanjutnya, ini ada satu lagi ya. Saya kira ini ya. Nah, ini dari saya, nah ini beliau adalah seorang guru, yaitu Ibu Tri Bayu dari SLB gitu ya, YPIB, Buntok, dari Buntok, dari Barito Selatan gitu ya. Maaf dari awal saya tidak terlalu menyimak, soalnya lagi ada acara. Begini, dari awal pandemi sampai sekarang belum bisa nih, gimana caranya orang tua bisa mensupport kita sebagai guru. Jujur, sangat kesulitan. Kita daring salah, muka ke rumah anak salah. Kira-kira dari Bapak atau Mas Mbaknya ada saran nggak gitu? Nah, gimana itu? Oh iya, jadi saya, iya Bu, jadi memang apa yang disampaikan Ibu itu memang benar adanya ya. Ibaratnya itu kegiatan pembelajaran pandemi ini adalah bagaimana seluruh komponen itu saling kooperatif, saling bekerja sama. Nah, memang ada orang tua yang memang susah untuk diajak kooperatif dalam artian karena mereka kesibukannya, karena keterbatasannya, dan lain sebagainya. Kami dari SDIT itu sebelum kegiatan pembelajaran semester, itu kita ada yang namanya kegiatan kayak diskusi dengan orang tua. Bagaimana nanti olahan atau kegiatan pembelajarannya ini seperti apa. Nah, untuk di SD saya, sesuai dengan pengalaman saya, bahwasanya untuk kelas tinggi 3, 4, 5, 6 itu memang pembelajarannya PJJ ya, pembelajaran jarak jauh. Dan alhamdulillah orang tuanya kooperatif. Nah, mau seperti itu. Kalaupun ada orang tua yang misalkan terbukti anaknya tidak mengerjakan tugas dan lain sebagainya, dan orang tuanya tidak tahu, itu kita hubungi orang tuanya. Kayak kita lacak seperti itu, Bu. Nah, jadi seperti itu. Nah, untuk anak yang kelas 1, 2, 3, dan memang itu kami pembelajarannya secara offline. Jadi orang tua sangat setuju sekali pembelajarannya saat offline, karena orang tua merasa bahwa itu salah satu solusinya, karena orang tua itu tidak sanggup seperti itu belajar yang online untuk yang kelas rendah ini, terlebih lagi mereka belum bisa membaca. Jadi mungkin saran dari saya, Ibu, sebelum kegiatan pembelajaran itu adakan diskusi atau komunikasi dengan orang tua bagaimana kebijakan kegiatan pembelajaran di sekolah.
Nah, itu salah satu melibatkan orang tua. Apa sih kebijakan yang harus kita ambil sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran? Itu berdasarkan dari pengalaman saya. Mungkin ada teman-teman lain yang bisa memberikan solusi atau ada pengalamannya, boleh kita sharing saja di sini ya Bu Ibu ya, dan Bapak-bapak dan teman-teman sekalian. Iya. Dari teman-teman sekalian ada yang mau menambahkan nggak jawaban dari ini? Mungkin ada pengalamannya yang sama gitu kan? Bagaimana dari teman-teman? Sepertinya diam, berarti tidak ada yang ingin menambahkan gitu ya. Dari Bapak Andi, apakah sudah cukup penjelasannya Pak? Kalau dari saya cukup, tapi kalau ada yang mau nanya lagi boleh. Kita diskusi saja di sini, saling berbagi ilmu ya. Ya, kita kembalikan tahu dulu ada, ya. Iya, ke Ibu moderator, siapa tahu ada yang punya pengalaman juga, nanti bisa saya adopsi di kegiatan pembelajaran saya. Itu sangat bagus, why not gitu. Kalau yang bagus, why not? Gitu. Iya, ya. Oke. Kita kembalikan lagi kepada penanya gitu ya. Bagaimana Ibu Tribayu Suparniati untuk jawaban dari Bapak Muhammad Andi? Apakah sudah mencerahkan atau ada lagi diskusi yang lain? Kepada Ibu Tribayu? Mungkin beliau tadi ada acara ya. Mungkin nanti kita bisa share ininya apa namanya rekamannya saja. Oke. Baik. Mungkin iya, betul. Kak, kemut Kak. Kak Yuci, videonya ke mute. Oh, dari tadi saya ngomong ternyata saya mute ya. Sangat sia-sia sekali gitu ya. Oke. Jadi untuk sesi tanya jawab kali ini saya cukupkan dulu bagi peserta gitu ya yang ingin berdiskusi lagi, nanti mungkin bisa kita lanjutkan di grup gitu ya, karena waktu kita juga terbatas. Nah, selanjutnya kita akan ke sesi berikutnya. Nah, panitia. Nah, sesi berikutnya itu adalah absensi peserta. Oke, bagi para peserta yang sudah mengikuti acara pada hari ini, silakan untuk mengisi absensi untuk keperluan sertifikatnya. Jadi jangan sampai nggak diisi ya, teman-teman. Nah, untuk linknya bisa dibagikan, panitia, di kolom chat. Untuk link absensinya. Nah, jadi nanti akan otomatis ya, teman-teman. Ini sertifikat elektroniknya. Harus diisi ya, kalau nggak diisi nggak dapat sertifikat, teman-teman. Oke, sudah dikirim oleh panitia, silahkan. Kita tunggu sekitar 3 menit ya, cukup ya paling ya, 3 menit. Sampai pukul 10.40 untuk mengisi apa namanya absensi. Oke, waktunya tinggal 2 menit lagi ya.
Halo Kak Yuci. Kak, Ya. sesi serah terima sertifikat, Kak. Oh iya, nanti ya, Ya, setelah ini. ini. 2 menit lagi ya. Oke. Oh, atau seperti ini saja. Sembari kita menunggu teman-teman untuk absensi, mengisi absensinya, kita ada sesi serah terima sertifikat gitu ya kepada Bapak DPL kita, yaitu Bapak Dr. Tri Prajawa Yudo, dan juga kepada Bapak pemateri kita, yaitu Bapak Andi gitu ya, Bapak Muhammad Andi. Nah, silakan kepada ketua untuk menyerahkan sertifikatnya secara maya gitu ya. Mungkin panitia Jess mungkin bisa menampilkan share screen-nya yang untuk Bapak DPL kita sama Pak narasumber. Baik, berikut sertifikat kepada Bapak Dr. Tri Prajawa Yudo, SPMSG, sebagai dosen pembimbing lapangan ketua kelompok kami, yaitu KKNT Desa Masaran. Terima kasih sebelumnya Pak. Kami serahkan sertifikat kepada Bapak Dr. Tri Prajawa Yudo. Ya, terima kasih ya dari kelompok KKN Desa Masaran ya atas apresiasinya. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih kembali. Sesi selanjutnya mungkin penyerahan sertifikat kepada Bapak Muhammad Andi SPD sebagai pemateri kita pada hari ini. Ya, terima kasih kepada panitia untuk sertifikatnya. Saya harap apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua, dan saya harap teman-teman yang KKN ini bisa memberikan impact kepada Desa Masaran nantinya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih panitia. Baik, terima kasih kembali Bapak Muhammad Andi atas kesempatannya. Semoga ilmu yang bisa disampaikan kembali tadi bisa kami implementasikan nantinya baik metode maupun pendekatan kepada masyarakat. Sesi selanjutnya mungkin akan kita adakan doa bersama yang akan saya pimpin secara Islam. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu serta para hadirin sekalian, marilah kita tundukkan kepala. Sebelumnya saya izin memimpin doa secara Islam sejenak bermunajat Allah. Semoga kita selalu diridhoi olehnya dan semua yang kita lakukan tercatat sebagai pahala sisinya. Amin. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafina amanu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa ajimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana jalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunana minal khosirin. Rabbana wala tahmil alina isron kama hamaitahu ala lazina min qablina. Rabbana wala tuhamlina malata qatallana bihi wafu'ana waghfir lana warhamna anta maulana pansuruna alal qaumil kafirin.
Rabbana firlana walidaina wala jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innaka ala syai'in qadir. Allahumma ya Allah, pada hari ini kami telah selesai melaksanakan webinar umum dengan tema upaya peningkatan kualitas pendidikan bagi siswa SD di daerah pedesaan dan kendala internet pada masa pandemi COVID-19. Webinar ini sangat besar sekali manfaatnya bagi kami ya Allah. Untuk itu ya Allah, tanamkanlah sifat Rahman dan Rahimu kepada kami, sehingga dapat berkiprah dalam pembangunan ilmu pengetahuan. Dengan telah berakhirnya kegiatan ini, kiranya Engkau dapat melimpahkan kekuatan dan pengetahuan luas kepada kami, serta pahamkanlah kami dengan semua yang kami dengar dan yang kami lihat. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah semua yang kami lakukan sebagai amal di sisi-Mu. Ya Allah ya Tuhan, berikanlah kami banyak ilmu dan berikanlah kemudahan kepada kami untuk memahaminya. Anugerahkanlah kepada kami apa-apa yang telah Engkau anugerahkan kepada hamba-hamba-Mu yang soleh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Moderator. Terima kasih. Baik, teman-teman semua dan juga ibu bapak yang saya hormati, sesi selanjutnya yaitu sesi terakhir, yaitu penutup gitu ya. Terima kasih saya ucapkan kepada para peserta, kepada Bapak DPL yang sudah meluangkan waktunya untuk berhadir pada hari ini, dan juga terima kasih banyak atas ilmunya kepada Bapak Muhammad Andi gitu ya. Semoga kami bisa gitu ya untuk mengimplementasikan apa yang telah di-sharingkan pada hari ini pada kegiatan KKN kami gitu ya. Nah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada semuanya gitu ya. Salah dan khilaf kami dari panitia mohon maaf gitu ya. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya bisa foto bersama. Ya. Oh ya, untuk sesi terakhir ya. Dokumentasi ya. Ya. Bersama. Tolong dibuka semua ini ya, dibuka ya, anunya. Kamera ya, on kamera ya, on kamera. Ya. Bapak Ibu peserta. Panitia bilang 1 2 3 gitu ya. Biar kayak berasa. 1 2 3 ya. Sekali lagi lah. Oke. Satu, 2, 3. Ya, sudah. Ya, oke. Terima kasih ya, panitia ya. Dan ya, Pak Muhammad ya. Iya Pak, makasih Pak. Makasih ya, panitia. Ya, izin lip ya. Terima kasih ya. Iya. Ya. Iya Pak. Makasih juga teman-teman ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih panitia. Panitia izin lip ya. Terima kasih. Baik Pak. Terima kasih. Buhan Kam tuh jangan manggil aku Bapak, aku nih kakak tingkat Buhan Kam aja. Ya Kak, terima kasih Kak. Oke, izin keluar lah teman-teman. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak Aldo. Kak Bagas jangan kayak gitu Kak Bagas. Terima kasih banyak Pak Ketua Desa Mesaran, izin live. Iya Kak, terima kasih ya teman-teman. Waktunya lah. Junior. Assalamualaikum. Saya bela itu. Pertemuan dulu. Oke, izin live guys. Dadah. Besok ya Kak, besok lagi Kak. Bahas di grup ya, di end aja ini. Pertemuan ini di end.
Dah. Oke. Aku end lah. Oke. Silakan.